Pendeta minta 300 ayat Al-Quran dihapus karena bahaya. Selamatkan kami, aku, istriku, anakku, keluargaku dari api neraka ya Allah. Betapa kehidupan yang singkat, tapi di tengah hidup yang singkat ini banyak yang tidak sadar, sehingga azab yang dia terima lama, berkekalan, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Bisa saja seorang berbicara tapi dia tidak menilai dan memperhatikan perbicaraannya, mendapatkan kemurkaan Allah gara-gara perbicaraannya itu, dan masuk neraka 70 tahun. Nabi dan Rasul, hari ini orang itu dikatakan bodoh, hari ini dia dikatakan goblok, hari ini dia dikatakan kamu tolol sekali. Mengapa tidak kamu pakai kekuasaanmu? Mengapa tidak kamu pakai kesempatan? Hidup hanya sekali, pakailah sesuka hati. Tapi dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi dan petang dia katakan, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami, aku, istriku, anakku, keluargaku dari api neraka ya Allah. Betapa kehidupan yang singkat, tapi di tengah hidup yang singkat ini banyak yang tidak sadar, sehingga azab yang dia terima lama, berkekalan, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka gosong, hangus, terbakar, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Hangus, gosong, terbakar, hitam, melepuh, menjadi arang, dia diganti dengan kulit yang baru. Liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan sakitnya azab. Mereka yang melihat azab itu berteriak, Rabbana absarna, Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, mata kami sudah melihat, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar, farji'na, kembalikan lagi kami ke dunia, balikkan lagi kami ke dunia, kami tak tahan, farji'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihah, kami ingin beramal saleh. Penyesalan tak lagi bermakna. Hari itu air mata tak ada gunanya. Hari itu bukan hari berdoa, hari itu bukan hari meminta, hari itu bukan hari munajat, hari itu adalah hari pembalasan. Hadza yaumul hisab, ini hari perhitungan. Segala amal akan dituntut, segala perbuatan akan dibalas. Sebesar apapun perbuatan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Rubba kalimatin yaquluha qail la yulqi laha balan min sakhatillah tahwi bihi fin nari 70 kharifa. Bisa saja seorang berbicara tapi dia tidak menilai dan memperhatikan perbicaraannya, mendapatkan kemurkaan Allah gara-gara perbicaraannya itu, dan masuk neraka 70 tahun. Satu kata bisa membawa kita masuk neraka. Bagaimana kalau kita dari pagi sampai malam suka menjelekkan orang, menghina orang, gosip orang, fitnah orang, apalagi orang yang dibicarakan itu adalah ulama. Hati-hati, ulama adalah pewaris para nabi. Kalau ada ulama yang bersalah, kita punya sikap dan kewajiban menutupi kesalahannya. Kalau tidak bisa membela, paling tidak menutupi aibnya. Allah melarang kita untuk berbicara sebelum kita memfikirkan. Bahkan ini nasihat dan wasiat Rasulullah. Bahkan itu wasiat Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, fakkir fima taqul, fa in kana khairan faqul wa illa faskut. Berfikirlah sebelum berbicara. Kalau itu baik, lanjutkan. Kalau tidak baik, lebih baik diam. Sebagaimana bahaya lidah, bisa satu keburukan yang kita ucapkan membawa kita masuk neraka 70 tahun. Tapi alhamdulillah sebaliknya, Allah memberikan dengan lidah yang ringan untuk bisa berzikir, amalan ibadah yang paling ringan, tapi di sisi Allah pahalanya paling besar.
Pendeta minta 300 ayat Al-Quran dihapus karena bahaya. Hilmi Firdausi terlihat siapa yang sebenarnya radikal. Aktivis dakwah Hilmi Firdausi menanggapi seseorang pendeta yang meminta Menteri Agama Medak Yakut Kolil Qomas untuk menghapus 300 ayat Al-Quran yang ia nilai berbahaya karena mengajarkan hidup intoleran, radikal, dan membenci orang yang berbeda agama. Hilmi Firdausi menyindir bahwa terlihat sebenarnya siapa yang radikal dan ingin merusak tatanan hidup umat beragama di Indonesia. Sebelumnya viral seorang pendeta berinisial SFD meminta agar Medak Yakut Kolil Qomas untuk menghapus 300 ayat Al-Quran. Dilansir dari Belipir Republika berikut isi lengkap pernyataan pendeta tersebut. Saya sudah berulang kali mengatakan dan inilah Menteri Agama yang saya kira punya toleransi dan damai tinggi terhadap minoritas. Mohon maaf Pak Menteri Agama agar situasi yang seperti ini dikondusifkan. Jangan takut dengan kadrun, Bapak adalah Menteri Pemerintah Jokowi. Bapak punya banyak hal, Bapak punya tentara, pakailah tentara. Bahkan Bapak punya Banser NU seluruh Indonesia yang bisa digerakkan oleh Bapak sebagai Panglima Banser. Untuk apa takut untuk mengatakan masalah azan itu urusan Menteri Agama. Kenapa rakyat marah? Gak usah takut dan jangan mundur sedikit pun kaum kadrun. Kaum Islam Sontoloyo itu saya dukung sekali. Bahkan jangan cuma mengatur suara azan, atur juga kurikulum yang ada di madrasah sampai perguruan tinggi. Karena sumber kekacauan itu dari kurikulum yang tidak benar. Bahkan kurikulum di pesantren jangan takut untuk dirombak. Ganti guru-gurunya yang karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Seperti saya ini sebelumnya radikal karena saya belajar di pesantren, saya mengajar di pesantren Zaitun Indramayu, itu pusat teroris Pak. Tapi teroris yang kelas berdasi ya pesantren Zaitun. Saya gurunya dan saya mengerti. Bahkan kalau perlu 300 ayat yang menjadi hidup intoleran, hidup radikal dan membenci orang lain karena berbeda agama itu di-skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Itu sangat berbahaya sekali. Pendeta minta 300 ayat Al-Quran dihapus karena bahaya. Hilmi Firdausi terlihat siapa yang sebenarnya radikal. Aktivis dakwah Hilmi Firdausi menanggapi seseorang pendeta yang meminta Menteri Agama Medak Yakut Kolil Qomas untuk menghapus 300 ayat Al-Quran yang ia nilai berbahaya karena mengajarkan hidup intoleran, radikal, dan membenci orang yang berbeda agama. Hilmi Firdausi menyindir bahwa terlihat sebenarnya siapa yang radikal dan ingin merusak tatanan hidup umat beragama di Indonesia. Sebelumnya viral seorang pendeta berinisial SFD meminta agar Medak Yakut Kolil Qomas untuk menghapus 300 ayat Al-Quran. Dilansir dari Belipir Republika berikut isi lengkap pernyataan pendeta tersebut.